Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Hidup yang Berintegritas. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang ke-6 mengatakan, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu kali ada seorang wanita yang datang ke penjual daging ayam. Wanita itu berencana akan menghidangkan ayam bakar kepada tamu-tamunya di arisan keluarga. Ia meminta ayam yang paling besar kepada si penjual daging ayam, dan si penjual memberikan ayam terakhir yang dimilikinya dan berkata, yang ini beratnya 1,5 kilo bu, katanya sambil tersenyum. Setelah melihat dan memperhitungkan banyaknya tamu yang akan datang, wanita itu berkata, saya rasa yang ini tidak cukup. Apakah ada ayam yang lebih besar lagi, Pak? Si penjual kemudian mengambil ayam tersebut dan mengembalikannya ke tempatnya. Kemudian ia berpura-pura mencari ayam yang lebih besar. Beberapa menit kemudian ia mengeluarkan ayam yang sama dan menimbangnya. Saat menimbang, ia menekan timbangan itu dan berkata, yang ini beratnya hampir 2 kilo bu. Melihat besar ayam yang tidak jauh berbeda, wanita itu mengerutkan dahinya dan kembali memperhitungkan banyaknya tamu yang akan dijamunya. Dan pria berkata, saya benar-benar kurang yakin. Saya benar-benar kurang yakin kalau 1 ekor ayam akan cukup untuk semua tamu saya. Begini saja Pak, saya mau membeli 2 ekor ayam, yang ini dan yang tadi, kata wanita itu. Kemudian ketidakjujuran telah membuat si tukang daging terjebak di dalam situasi yang sulit yang dia ciptakan sendiri. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita ingin menjalani kehidupan yang terbaik, maka mulailah membangun integritas dalam kehidupan kita setiap hari, bahkan dalam semua aspek kehidupan kita. Dimulai dengan komitmen untuk hidup jujur. Seorang yang berintegritas akan berusaha lebih keras untuk melakukan segala sesuatu dengan jujur, benar, istimewa, takut akan Tuhan. Integritas membuat kita hadir di tempat kerja sebelum waktunya, atau paling lambat tepat waktu. Kalau jam masuk kerja jam 8, maka kita hadir paling lambat jam 8 tepat. Banyak orang yang muncul di tempat kerja 15 menit setelah jam masuk, kemudian tidak langsung bekerja, tetapi terlebih dahulu mondar-mandir, ngobrol sana-sini, membaca koran, sarapan, dan mulai bekerja 1 jam kemudian. Ada juga yang gemar menghabiskan jam kerjanya dengan berbicara di telepon, bermain HP, bermain game, bahkan melalui hal yang lainnya. Jangan berharap atasan ataupun Tuhan akan mempromosikan kita ke level yang lebih tinggi lagi kalau kita masih memiliki sikap yang seperti itu. Ketahuilah bahwa Tuhan memberkati orang yang berintegritas, bukan orang yang curang. Dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 sampai 9 juga dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Oleh karena itu, malam hari ini milikilah kepribadian yang unggul. Milikilah komitmen untuk hidup jujur, baik di hadapan manusia terlebih di hadapan Tuhan. Jujur dalam keuangan, jujur dalam kehidupan keluarga, jujur di dalam melakukan segala sesuatunya, termasuk juga jujur di dalam doa kita kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Kejujuran itulah yang akan menghantarkan kita mengalami kebaikan. Kejujuran itulah yang akan membawa kita naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan Tuhan memberikan promosi. Promosi akan mendatangi orang yang berintegritas.
Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, milikilah sebuah kehidupan yang berintegritas, yang jujur, yang tidak kompromi dengan dosa, tetapi berani berkata tidak terhadap dosa. Dan dia berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kehidupannya dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan, sehingga lewat hidupnya lah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, tetapi dapat menjadi saluran berkat dan menjadi terang bahkan garam di tengah dunia yang gelap ini. Jangan kita menjadi sama seperti dunia, tetapi kita menjadi orang yang berintegritas, sama, jujur, satu antara apa yang ada dalam hati kita, ucapan, pikiran, dan tindakan itu selaras. Sehingga dengan jalan demikianlah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berintegritas, yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kembali kepadamu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini, memberitahukan kepada kami sebuah kebenaran, agar dalam hidup ini ketika kami menjalani hidup kami menjalaninya dengan sebuah kehidupan yang berintegritas di hadapan Tuhan, kehidupan yang jujur, yang benar di hadapan-Mu Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kami menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia ini Tuhan, sehingga lewat hidup kamilah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan, bahkan memberkati banyak orang. Roh Kudus kiranya terus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat hidup dengan berintegritas, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan daripada-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami. Malam hari ini pun kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, pertolongan-Mu atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kehidupan setiap kami. Haleluya. Amin. Bukan kepintaran, bukan kecerdasan, melainkan sikap dan integritas yang jauh lebih berperan, yang akan mengangkat kita ke puncak yang tinggi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.